dalam kehidupan kita di masyarakat sering sekali menganggap bahwa spiritual itu adalah hal yang terpisah dari badan kita. Jadi sering kita mikir, oh dia orang belajar spiritual gitu. Padahal sesungguhnya kita lahir dari spirit itu sendiri karena dihadirkan oleh Yang Maha Kuasa melalui jiwa kita. Kita sebut itu Atman, kita sebut itu roh. Mungkin selama ini kita kira badan kita itu hanya badan ini saja. Kemudian ketika kita mencari kesejahteraan, kita mencari kesehatan, kita mencari kesembuhan, kita kira dengan hanya makan sehat, terus semuanya selesai. Nah, sebenarnya kalau kita kulik kembali ke dalam diri kita, sebelum kita lari ke tujuan hidup, tugas kita apa sekarang, ketika kita lihat elemen di dalam tubuh kita itu terdiri dari dua hal. Satu adalah elemen material, dua adalah elemen spiritual. Dari mana kok bisa kelihatan seperti itu? Nah, pada awal proses penciptaan tubuh kita, dihadirkanlah nur cahaya Atman di dalam diri kita yang belum ada badannya. Ketika pertemuan sel telur sebagai lambang dari pertiwi dengan sel sperma yang merupakan lambang dari bape akasa, waktu, energi maskulin, disitulah sebenarnya dihadirkan cahaya oleh Yang Maha Kuasa dan jantung itu mulai berdetak. Jadi ketika si spirit hadir, Yang Maha Kuasa menitipkan energi beliau, serpihan energi beliau di dalam pertemuan sel sperma dengan sel telur itu. Kemudian hadirlah tubuh kita mulai berkembang. Dari yang pertama hadir itu adalah jantung hidup. Kemudian membentuk badan kita. Di sini ketika kita lahir sebagai seorang anak, kita nggak bisa hanya satu-satu antara si spiritual aja atau si badan aja. Nah, ketika anak kecil, anak yang baru lahir, kira-kira kalau hanya badannya saja bertumbuh, cukup nggak? Di sana ada dua pertumbuhan. Satu yang namanya growth atau bertumbuh ke atas. Ada yang namanya develop, berkembang. Jadi bertumbuh dan berkembang. Nah, jadi ketika badannya bertumbuh, pikirannya develop. Karena kan kalau misalnya badan kita sudah umurnya 10 tahun, tapi kalau pikirannya masih di 2 tahun, kira-kira cocok nggak? Nggak cocok, nggak nyambung. Makanya kalau yang kelihatan saja, yang kelihatan itu kan material. Badannya kelihatan bisa diukur kan? Tingginya segimana? Tapi kalau perkembangan mentality seorang anak bisa diukur juga nggak? Bisa. Jadi makanya umur 5 tahun udah mulai dikenalkan dengan beberapa tools. Umur 6 tahun mulai diajarin membaca. Jadi sebenarnya ability untuk membaca, ability untuk berkembang itu adalah sisi spirit yang kita nggak bisa lihat. Tetapi sesungguhnya dia bisa diukur. Sama dengan kesadaran spiritual kita. Jadi dua-duanya itu bisa terukur dan sangat saintifik. Nah, jadi dalam kehidupan kita di masyarakat sering sekali menganggap bahwa spiritual itu adalah hal yang terpisah dari badan kita. Jadi sering kita mikir, oh dia orang belajar spiritual gitu. Padahal sesungguhnya kita lahir dari spirit itu sendiri
karena dihadirkan oleh Yang Maha Kuasa melalui jiwa kita. Kita sebut itu Atman, kita sebut itu roh, kita sebut itu Roh Kudus. Jadi energi yang suci itu yang sudah menghidupi kita dari dalam. Dan kedua-duanya berjalan bersama. Karena sesungguhnya spiritualitas itu adalah jalan kita menapaki hidup. Kalau sudah jalan ini dipegang, dengan spiritual kita mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, mulai segala bentuk kesadaran kehidupan itu kita pakai dalam kepengayahan kita dimanapun. Kadang-kadang kita dengan tetangga aja kadang-kadang bisa agak rumit. Ya enggak? Bahkan jangankan ngomong sama tetangga. Kita kadang sama diri sendiri kita belum 100% selalu sinkron. Ya enggak? Nah, jadi ini yang akan kita kanali sekarang ini dengan diri kita sendiri. Nah, jadi kalau di pasraman caranya itu biasanya adalah yoga, asana, pranayama, meditasi. Ini adalah cara untuk menyeimbangkan agar si badan yang materi ini selaras dengan si badan spiritual. Mungkin selama ini kita kira badan kita itu hanya badan ini saja. Kemudian ketika kita mencari kesejahteraan, kita mencari kesehatan, kita mencari kesembuhan, kita kira dengan hanya makan sehat, terus semuanya selesai. Kadang-kadang kita kan bingung nih, padahal saya udah makan sehat, tapi kok kadang-kadang masih kayaknya belum kesehatannya belum 100% ya. Saya udah olahraga, tapi kok kayaknya belum ya. Nah, inilah yang perlu kita kenali bahwa tubuh kita tuh ada banyak elemen di dalamnya. Nah, jadi kondisi overthinking ini adalah sebenarnya salah satu barometer untuk kita berjumpa dengan kesadaran diri yang lebih dalam. Nah, jadi salah satu panggilan itu dia keluarnya sebagai mah. Jadi mah itu adalah panggilan untuk kita memperhatikan beberapa bagian di tubuh kita yang kita belum benar-benar berikan perhatian. Karena di dalam lambung kita ada serabut saraf yang sangat halus dan dia itu terkoneksi dengan saraf yang ada di otak. Makanya ketika kita sakit kepala karena terlalu banyak beban pikiran yang nggak bisa kita lepaskan, asam lambungnya tuh menjadi lebih banyak. Karena dia berhubungan di sini. Di sini ruwet, di sini mulai ngap, tahu ngap? Perih. Karena dia kerjanya ekstra. Kemudian kalau misalnya di sini perasaannya udah nggak enak atau makannya agak telat bisa jadi, atau makanannya agak kurang cocok, kesini sakit kepalanya. Nah, jadi dia itu connected, selalu berhubungan, sehingga nggak bisa satu-satu. Karena tubuh kita tuh sebenarnya cerdas banget. Elemen yang kita miliki di dalam tubuh kita itu, kalau kita lihat secara holistik, secara menyeluruh, kita tuh nggak bisa sehat tubuh fisik aja. Jadi ketika kita punya fisik yang sehat, tapi kalau misalnya hatinya galau, kira-kira kita bisa menikmati nggak hari-hari kita? Nggak bisa.